Halo teman-teman ngopi-ngopi. Jadi beberapa bulan ini saya seringkali merenungkan suatu kondisi ya. Itu mungkin lebih tepatnya saya bahasakan sebagai realitas yang brutal begitu kan. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Realitas yang brutal itu mungkin teman-teman terlebih yang pernah hidup di 2019, 2020 gitu kan, di zaman-zaman COVID-19 itu mungkin juga pernah ngalamin ya, dimana segala sesuatu itu menjadi sangat tidak terkendali yang akhirnya benar-benar berdampak langsung kepada kita gitu kan. Atau realitas brutal itu seperti halnya ketika teman-teman itu benar-benar jauh apa yang teman-teman harapkan dengan realitas yang ada sekarang ini. Dan ini tidak sebentar teman-teman. Contoh misalkan setelah kuliah teman-teman itu niatnya kan bisa langsung kerja atau mungkin nikah, pengen punya aset dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya teman-teman atau kita ini tidak qualified gitu kan untuk kerja, sudah lamar di mana-mana, tidak ada yang menerima, kadang dipanggil interview tapi tidak dipanggil lagi untuk pekerjaannya gitu kan. Atau teman-teman mungkin ada yang mendefinisikan realitas brutal itu untuk hubungan ya. Mungkin teman-teman itu merasa selalu gagal di dalam hubungan, baik itu persahabatan atau asmara atau hal-hal yang mengerikan lainnya. Banyak sekali kita bisa mendefinisikan realitas yang brutal, atau bahkan mungkin ada yang terlilit hutang, mungkin ada yang sudah tidak punya job lama, tidak punya pendapatan lama, malah mungkin awalnya hutang ke teman-teman sendiri, ke sahabat-sahabat terdekat, ke keluarga mungkin, dan karena ini berlangsung lama sampai pada titik dimana kayak kita itu tidak menemukan pandangan gitu di dalam diri kita bahwa suatu saat kita ini bisa comeback gitu, bisa lebih produktif gitu. Udah kayak di level putus asa aja gitu, kayaknya sudah kutukan gitu. Penderitaan itu adalah kutukan, seakan-akan selamanya akan seperti itu. Teman-teman sudah lost hope gitu kan, sudah kehilangan harapan ke depan, itu sudah buram gitu, sudah gelap tentang masa depan yang cerah gitu. Oleh karena hampir setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dijalani itu hal-hal buruk terus yang terjadi, atau dibilang sial ya, atau tidak beruntung. Sementara biasanya kondisi kayak gini memberikan view kepada kita, pada teman-teman kita yang beruntung begitu kan. Jadi biasanya ketidakberuntungan itu menjadi lebih buruk lagi ketika kita bandingkan dengan orang-orang yang beruntung begitu kan. Jadi semakin terpuruklah kita ya, realitas yang terpuruk. Nah, saya bertanya-tanya lama sekali bagaimana saya bisa bangkit gitu kan. Saya kadang itu optimis, saya percaya diri bahwa semuanya akan baik-baik saja, mungkin juga teman-teman, tapi semuanya ternyata tidak baik-baik saja. Semuanya bahkan mungkin menjadi lebih buruk gitu kan. Kita jangankan bisa bayar hutang, untuk sampai pada level memenuhi kebutuhan pribadi aja sulitnya luar biasa. Pokoknya sulit, semuanya menjadi lebih sulit begitu kan. Itu mungkin yang dimaksud dengan realitas brutal gitu kan. Sementara hutang kita tidak terbayar, orang sudah tidak mau lagi minjemin kita, maka hal-hal yang umum itu terjadi teman-teman. Biasanya kita dianggap pemalas, kita dianggap nanti kita tidak dipercaya juga, kita juga akan tidak dihargai gitu kan. Orang-orang sudah melihat kita sudah bukan sebagai pribadi ya, sudah bukan sebagai personal gitu, tapi sebagai orang yang butuh begitu kan, needy gitu kan. Jadi ada apa ini ketika kita deket gitu, seakan-akan pasti ada sesuatu yang kita inginkan dari orang itu begitu kan. Mungkin teman-teman beberapa juga pernah merasakan itu, penolakan demi penolakan, hal-hal yang membuat diri kita sampai merasa tidak layak untuk mendapatkan apa-apa begitu kan. Nah, jadi saya baca buku bagus teman-teman sekitar 3 hari yang lalu ya. Judulnya itu Good to Great ya. Ini saya seneng banget karena banyak yang merekomendasikan ini, termasuk Pragiwaksono ya, Panji Pragiwaksono, adanya ini salah satu buku terbaiknya. Kalau ada satu buku yang sangat berdampak sama gua dan kewirausahaan yang lagi gue jalanin, terutama sekarang di komika, baik itu manajemen atau entertainment ataupun komika.id, itu adalah buku ini, Good to Great. Di buku ini begitu luar biasanya Jim Collins ya menulis ini. Jadi memang karena sudah tokoh dunia ya, penulisnya sudah hebat banget. Ini juga penulis-penulis bestseller. Jadi banyak banget paradoks yang saya temui di buku ini yang itu menghantam kita banget gitu kan. Itu membuat kita kayak apa sih lo, kayak cemen banget kita itu, cemen banget. Karena beliau itu make data teman-teman. Jadi kata Jim Collins itu dia tidak sedang berupaya merubah perspektif tertentu. Dia hanya menyuguhkan data kepada kita.
Jadi banyak sekali bab-bab yang sangat menarik, yang itu kalau teman-teman baca sendiri itu pasti jauh lebih kaya dan mendalam pemahamannya. Tapi salah satu bab yang melekat kepada saya di sini terkait dengan renungan-renungan tentang realitas yang brutal itu adalah ada bab yang namanya itu menghadapi fakta yang keras, begitu kan. Jadi ada babnya sendiri. Gimana sih menghadapi fakta yang keras? Nah, teman-teman, ini sedikit kisah ya, bahwa buku ini mengambil satu sampel yang inspiratif banget. Ada seorang laksamana namanya itu James Bond Stockdale ya. James Bond Stockdale ini dia itu tahanan perang ya, tahanan perang Vietnam dari Amerika yang dia ditahan selama 7 tahun begitu kan. Oleh karena beliau ini adalah petinggi di Amerika, maka setiap hari di Vietnam itu dia diperlakukan benar-benar terpuruk, teman-teman. Benar-benar brutal gitu kan. Tiap hari dia bisa mati, teman-teman. Jadi dia melakukan sedikit kelalaian saja, dia melakukan sedikit kesalahan saja, ya dia langsung bisa ditembak gitu aja kan di Vietnam itu. Tapi James Stockdale ini selalu bertahan setiap hari. Ternyata hari ini masih hidup, besoknya masih hidup, minggu depan masih hidup, terus dia bulan lagi sampai 7 tahun. Akhirnya dia bisa bebas dan mendapatkan penghargaan, salah satu penghargaan tertinggi ya pada saat itu untuk angkatan laut di Amerika setelah bebas gitu kan. Nah, James Stockdale ini banyak sekali menginspirasi orang-orang gitu kan. Karena seangkatannya yang ditahan tuh banyak yang meninggal, banyak yang mungkin juga bunuh diri, dan banyak yang hilang entah kemana. Mungkin memberontak, kabur, terus ketangkep, terus dibunuh begitu kan. Suatu ketika James Collins ini dapat kesempatan untuk ngobrol dengan Stockdale. Dia bertanya banyak hal tentang kondisi pada saat perang di Vietnam itu. Dia ditahan, seberapa brutalnya siksaannya, sampai kuku-kuku atau kulit-kulitnya sudah tidak ada yang utuh ya, karena memang diniatkan supaya mati aja gitu si James Stockdale ini ya. Blood running down my shoulders, and there were secretaries in that courtyard that we went by, and they were looking, and there's, you know, that was the headquarters prison of the whole country of North Vietnam. So they had officers and they had every other thing you expect. And he took me back into this room, and boy, those guys, those 2 officers, they said, "Oh, how dare you? How dare you?" And I just inadvertently got down in the position for the ropes. And he said, "You have no right to take the ropes." I knew I was getting him. Jawabannya si Stockdale ini sangat luar biasa, teman-teman, sampai menjadi teori ya, sampai menjadi teori di sini. Namanya itu paradoks Stockdale. Paradoks Stockdale itu begini, ketika Jim Collins nanya, lalu setelah banyak penyiksaan, setelah banyak keputusasaan, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak lulus itu dan membuat kamu bertahan itu apa sampai lolos gitu. Jadi si Stockdale ini bilang bahwa dia itu selalu punya keyakinan bahwa suatu saat entah kapan dia itu pasti bisa keluar gitu. Dia pasti bisa lolos dari Vietnam ini. Jadi dia tidak tahu entah sampai kapan. Yang bisa dia lakukan tiap hari adalah mungkin melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan, mungkin mengikuti instruksi apa yang ada di dalam tahanan itu dia. Dan dia punya keyakinan gitu kan. Keyakinannya itu tidak pernah rubuh gitu kan, bahwa dia bisa lolos. Nah, suatu ketika James Collins itu nanya di akhir-akhir obrolan, lalu kalau itu membuat kamu lolos, yang membuat teman-teman banyak meninggal, banyak kabur, terus ketangkep dan dibunuh itu apa? Jadi sederhana saja, Stockdale ini menjawab bahwa rata-rata mereka yang tidak bertahan itu adalah mereka yang optimistis katanya. Jadi saya baru tahu banget gitu teman-teman, ada paradok ya. Biasanya kan teman-teman ini diagung-agungkan harus optimis dan lain sebagainya. Ternyata dalam satu konteks tertentu optimisme itu bisa membunuh ya. Keyakinan itu bisa membunuh kita. Katanya cara optimis ini membunuh itu adalah dengan kecewa teman-teman. Jadi banyak orang itu mati karena kecewa ya, karena depresi. Kenapa? Karena kaum optimis ini di penjara itu selalu bilang gitu ke temennya, ke angkatannya yang ditahan, bahwa Natal ini kita sudah pasti bisa keluar karena ini sudah ada pergerakan begini dari tentara Amerika, sudah begini dan lain sebagainya. Dan ternyata Natal tidak keluar juga. Nah, dia memberikan motivasi lagi bahwa jangan khawatir, ini Thanksgiving kita pasti sudah bisa keluar karena ini. Dan Thanksgiving tidak keluar juga gitu. Dan itu berulang, Natal lagi dia tetap ditahan. Jadi optimisme itu selalu dipupuk, tapi ternyata realitas tidak sesederhana itu. Kalau ada pepatah bilang itu, ini tidak akan selesai sampai Tuhan mengatakan begitu gitu kan. Jadi kita gak pernah tahu kapan cobaan kepada kita itu akan selesai gitu kan. Kita sudah meramalkan paling tahun ini kita udah bisa bangkit, ternyata tambah terpuruk, paling tahun depan tambah terpuruk lagi dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan bilang ya udah
cobaan kamu udah selesai, ayo sekarang kita naik, misalkan kayak gitu, itu sudah selesai. Jadi memang di luar kendali kita ya, meskipun kita harus berusaha bagaimanapun. Jadi yang dimaksud paradoks Stockdale ini adalah ketika kita mengalami realitas terburuk di dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan atau satu hal yang perlu kita pegang itu adalah keyakinan kita bahwa pada suatu saat ya, entah kapan, ini akan menjadi lebih baik, hidup kita akan jadi lebih baik, mungkin juga cita-cita kita akan kita tercapai, kita akan tercapai gitu kan, akan berhasil kita ini. Tapi ya kita tidak bisa memaksakan bahwa waktunya itu tahun depan atau tahun 2006, 2027 atau ketika presidennya ini, kita tidak pernah tahu. Karena dengan memupuk keyakinan itu membuat kita stay alive istilahnya ya, bisa tetap aware, bisa tetap punya kesadaran bahwa ya ini realitasnya kayak gini, ya udah hadapi saja. Tidak perlu terlalu optimistis atau tidak perlu lagi pesimis. Kalau pesimis malah tambah frustasi begitu ya teman-teman. Jadi ini yang sangat menarik untuk saya share di sini untuk teman-teman yang sekarang lost hope atau depresi atau kecewa dengan nasibnya sekarang, betapa buruk realitas yang menimpa kita saat ini. Mungkin kena musibah apa, mungkin juga bukan teman-teman sendiri tapi keluarga atau istri atau anak atau apapun, itu realitas yang di luar kendali kita yang begitu buruknya. Maka saya rekomendasikan banget teman-teman untuk mempelajari yang namanya paradoks Stockdale ya, bahwa yang penting jangan menyerah aja, jaga keyakinan kita bahwa suatu saat kita pasti bisa memperbaiki ini semua. Gak apa-apa tidak dipercaya, diremehkan dan lain sebagainya, itu terima aja dulu teman-teman. Nah, dalam konteks film teman-teman, saya mau merekomendasikan film yang relate banget, sangat relevan dengan kondisi ini, yaitu film The Count of Monte Cristo ya. Sudah nonton film ini sekitar 3 atau 4 kali. Ini film yang bagus banget, mengisahkan bahwa dia itu menjadi kapten kapal gitu kan. Oleh karena kerja kerasnya, dia anaknya orang biasa gitu, tapi oleh karena kerja keras dan kejujurannya, dia diterima jadi kapten kapal. Dia punya kekasih yang sangat cantik, sebentar lagi dia rencana menikah. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Sahabatnya yang iri pada reputasinya si Edmond Dantes ini, dia akhirnya menjebak Edmond Dantes, memfitnah Edmond Dantes, melanggar hukum, dan akhirnya Edmond Dantes di penjara di The If ya bahasanya ya, ada penjara paling buruk di Prancis itu ada di tengah lautan, ada gunung begini, batu semua. Nah di sana dia sudah lost hope banget teman-teman, dia sudah gak ngerti dan dia tidak dikasih tahu hukumannya itu berapa lama. Intinya mungkin seumur hidup sampai dia benar-benar mati di penjara itu. Dia mengalami realitas yang brutal begitu kan, tidak ada ini sama sekali. Dia bahkan tidak tahu gitu kan, ini sudah berapa tahun gitu. Dia menghitung. Ternyata setiap ulang tahunnya itu dia ditolong ya, inget berapa tahun dia di penjara, karena setiap ulang tahunnya dia dipukulin teman-teman. Oleh sipir itu dia dipukulin tiap ulang tahunnya. Jadi dia tahu bahwa dia sudah 8 tahun di penjara. Nah pada saat lost hope, dia sudah tidak percaya Tuhan lagi, sudah tidak ada yang bisa nyelamatin dia dan lain sebagainya. Ternyata ada pertolongan ya, ada orang yang mau kabur dari penjara itu nyasar ke dia, dan orang itu punya keahlian bela diri, bahasa dan lain sebagainya, dan punya harta karun yang disimpan yang akhirnya di-share ke dia dan lain sebagainya. Meskipun orang itu tidak lolos penjara, tapi akhirnya singkat cerita Edmond Dantes itu bisa keluar setelah 23 tahun ya kalau tidak salah. Setelah 23 tahun di penjara, dan dia bisa mencapai itu semua. Dia menjadi orang yang kaya raya, bangsawan, akhirnya dia juga bisa kembali. Intinya film ini happy ending. Tapi bagaimana film ini menggambarkan kondisi ya, tentang realitas yang brutal itu dapat banget di film The Count of Monte Cristo. Jadi itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya share dari buku Good to Great, bahwa bagus itu tidak cukup teman-teman. Kita harus menjadi orang yang hebat. Salah satunya adalah dengan menyikapi realitas-realitas yang buruk, yang brutal itu dengan tetap tidak hilang keyakinan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you.